Kenapa sih sholat khusus Kanjeng Nabi ditimbali pripun? Haji Jibril yang turun, puasa Jibril yang turun, zakat Jibril yang turun, sedekah Jibril yang turun, jangan zina Jibril yang turun, nikahlah Jibril yang turun, baca sholawat innallaha wa malaikatahu Jibril turun. Begitu perintah sholat Allah nimbali langsung. Karena sebegitu itulah sholat untuk agama kulolan panjenengan. Kemudian muncul hadis riwayat Imam Muslim, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Niki Pak. Bukan. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Dong, datang bocah salafi modal jenggot dan katok cunggelang. Datang, Ustaz, dalam lo pun dalam baik anu tutu kaji. Sampai tahu enggak Ustaz? Gimana? Rasul sudah menyampaikan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, solatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku solat, kata Rasul. Terus, loh, kenapa jamaah antum solatnya jauh dari solatnya Rasul? Maksudnya, antum tidak terasa? Nah, selama ini saya solat seperti solatnya guru saya. Paham Bu? Saya menjawab, selama ini saya merasa solat saya seperti solatnya guru saya. Apalagi seperti itu Ustaz, jauh dari sunnah Rasul. Lah, emangnya hari ini ada orang yang bisa sholat seperti sholatnya Rasul? Kami mempraktikkan Ustaz. Lihat dari mana Rasul sholatnya tidak pernah dimasukkan ke YouTube. Saya mencari Rasul sholat tidak ada. Dan tuh klik Abu Bakar As-Siddiq tidak muncul. Klik Sayyidina Umar tidak muncul. Sayyidina Utsman tidak muncul. Sayyidina Ali tidak muncul. Dari mana antum bisa memunculkan sholatnya Rasul yang antum bisa melihat? Di dalam Sahih Bukhari Ustaz, cara sholat seperti Rasul lengkap di dalam Sahih Bukhari. Lah, terus menyorot kami sholatnya tidak seperti Rasul dari mana? Antum kan ikut Imam Syafi'i, tidak langsung kepada hadis Nabi yang ada di Sahih Bukhari. Mas, Imam Bukhari niku sholatnya kayak Imam Syafi'i, pakai usolli, puji-pujian dulu, pakai usolli, bismillah ngazahir, baca kunut subuh, ketika sholawat baca sayyidina, ketika salam mengusap wajah. Antum tidak pakai seperti itu, kok bilang dari Sahih Bukhari? Kita ini Pak, Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'iyah, hari ini sedang dianggap oleh kelompok-kelompok ustaz zaman now Islam yang sesat, banyak mengandung unsur bid'ah. Nih, dengarkan Mas. Kami ini pengikut setia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau di dalam urutan-urutan silsilah keguruan Nahdlatul Ulama, Imam Syafi'i punya murid, muridnya Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Bukhari.
Imam Bukhari dan muridnya Imam Syafi'i niki semuanya ibadahnya sama versi Syafi'iyah. Jadi dari mana panjenengan bisa mengolok-olok kami ahlul bid'ah? Ya kan banyak semuanya cetusan-cetusan Imam Syafi'i. Dari mana? Zaman Nabi tidak pernah ada puji-pujian. Jamaah Nahdiyin puji-pujian. Rasul tidak pernah puji-pujian. Nahdiyin puji-pujian. Rasul tidak pernah baca usoleh. Nahdiyin baca usoleh. Semua sekarang dikemas dalam viral, Pak. Terakhir saya baca ketika teman-teman diskusi di MBCNU Kuncen. Pertanyaan saya, benarkah zaman Nabi tidak ada puji-pujian? Teng berkah wonten puji-pujian mboten? Wonten mboten? Zaman Nabi wonten napa mboten? Kalau antum bilang zaman Nabi tidak ada puji-pujian, salah. Tapi kalau antum bilang Nabi tidak pernah puji-pujian, benar. Nabi memang tidak pernah puji-pujian. Tapi zaman Nabi dibilang tidak ada puji-pujian, niku yang bermasalah. Sebab beritanya ngaten. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadau li Hasan bin Sabit al-Ansari mimbaran fil masjid yaqumu alaihi qaiman. Kata garwa Rasul Sayyidah Aisyah tahu persis Rasul geraji blabag, Rasul maku kayu uso dibuat 4 sudut kayak meja niki, kemudian tempelaken gerajian tripleke dipakuni panggul piyambak yadau diseleake dideket ditaruh podium niko teng jejer mimbar Rasul singgah khutbah ditaruh bruk kangge sinten Hasan bin Sabit al-Ansori. Tugasnya yaqumu alaihi qaiman. Hasan bin Sabit al-Ansori ngadeg jejeg nang dhuwur podium niku. Untuk apa? Bersyair. Membaca lantunan syair-syair membakar semangat juang Rasul. Hasan bin Sabit niku pemuda Ansor. Dari cara senikinya Ansor banser lah. Halal waton ya halal waton ya halal waton. Sing penting aja diwacane nggon saiki. Nggih. Jangan, Masya Allah, euforia terlalu berlebihan mau sono to. Yo wong Arab jilingu kabeh ku situ ngopo moni yo. Kula mantan ketua Ansor mau jen babad blas ora cocok niku. Sebabnya bagi Bapak Sepuluh pun tidak pernah merekomendasikan dibaca di sana. Sogi pusing anak Pancasila dibaca ning saiki. Tuhul ya lal watut. Muncul maning solawat Pancasila. Aduh. Sololo ngala Pancasila, sololo ngala Nusantara. Ormu bengi lili nana merah putih ku innalillahi ya wong Tegal gawe kaya niku. Terus terus jaluk ngapura. Buknya surunge salah suka konsultasi dingin karo kiai. Dalam literatur kitab bab sholawat panjang keterangannya. Dibolehkan membaca sholawat kepada selain Nabi, tapi kepada makhluk-makhluk Tuhan yang mulia, yang punya reputasi kemuliaan. Contoh, Sidina Umar bersolawat kepada Sidina Abu Bakar boleh. Contoh lagi, para malaikat bersolawat tidak kepada Nabi. Kepada siapa? Idza khatamal abdul Qur'an shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Ketika ada orang sedang khataman Quran, 60.000 malaikat memintakan rahmat, solawat untuk orang yang lagi khataman Quran. Pancasila bukan makhluk.
Anak Pancasila menikah. Dua anak jenenge UD 45, keponakannya Perda. Dua anak jenenge Perpu. Nikah karo Kepres. Jadi mboten wonten sing menyebut Pancasila makhluk. NKRI mboten penting disolawati sekali disolawat kepada yang dimuliakan. Pancasila tinggal dihayati, dilaksanakan. Gitu mboten? Bon. Hasan bin Sabit Al-Ansori ditugaskan oleh Rasul. Kau Hasan, setiap Bilal bin Rabah selesai adzan berdoa salat qobliyah, kau berdiri di podium ini bersyair. Zamane Mbah Hasim kali ki Mbah Ki Wabas kula tersing ngaji teng Mekah Madinah, teng Rodoh masih ada dua podium, Pak. Podium yang untuk khutbah Rasul dan podium yang untuk bersyairnya Hasan bin Sabit Al-Ansori. Ala Nabi salatullah salamuhu ala Rasul nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin nuruka lil mu'minin rahmatan lil alamin. Ini solawat rahmatan lil alamin. Pun nanti mireng dereng. Pun makin iki sih. Iya, dari ngurungu salur sebenarnya gede nih, kelingan Banser apa ya? Niki kenang apa Banser jaga kaya niki kita nanti agi akeh kiai dekamblengi wong kentir. Paham ya? Dan jadi kita jaga Banser. Cuma nyung sang niki Banser sekti apa ora kiye? Iku malah nyung kecolongan ana wong kentir munggok pok ambleng. Kulane ora pati sekti nggih. Jadi Banser agar mangkat tugas maca hasbunallah. Hasbunallah. Maca kowe dingin perkara sangu karo ora sangu anu nang pengajian mesti oli snack mestilah. Sing penting hasbunallah kuwe. Angger kepiran ya barengan kowe ya Banser ya. Ngerti ana loro ora kedumun pongon dhewe kowe barengan. Iko kacang kula nyome nggih. Nyong wedane lho nyong ora ngenyong tapi kan ngelek iya yo. Jadi namanya bagi-bagi tugas. Job description apa namanya gitu. Apa? Selesai adzan Bilal bin Rabah, salat qobliyah. Sahabat semua duduk, Hasan bin Sabit Al-Ansori tampil di podium khusus. Bersyair membakar semangat juang Rasul dan para sahabatnya. Ketika bersyair pertama, Rasul masuk masjid, langsung Bilal bin Rabah berdiri, Hasan bin Sabit Al-Ansori diam. Apa yang dilakukan Rasul? Dipegang pundaknya Hasan bin Sabit. Innallaha yu'ayyidu Hasan bin Sabit Al-Ansori bi ruhil qudus. Sesungguhnya Allah akan menguatkan iman di dadanya Hasan bin Sabit Al-Ansori dengan Ruhul Qudus selama ia terus bersyair untuk Rasulullah. Semua sahabat mengamini, termasuk ono Abi Hurairah di depan Hasan bin Sabit Al-Ansori. Jadi didoakan oleh Rasul. Salat. Rasul masuk pengimaman. Sufufakum, meluruskan barisan. Niku karena ngarep batire Kanjeng Nabi ngerti kabeh gitu lurusna nang masjid berkok sofa ya pada mlebu bae. Wis kiai mulai sofa nyung ngerti ke sofa wis disapu gitu, malah sofa disapu. Bulane kula ora tau bahasa Arab, ngerti jamange langkah sing paham. Nun sewu tunggake sing lurus, pundake sing rapet nggih, krak langsung rapet. Jadi kalau bilang Rasul tidak pernah puji-pujian, betul. Jangankan Rasul, Imam Masjid Berkah tidak puji-pujian. Gila apa betul? Begitu melepuh, Omat, kapan puji-pujiannya?
Begitu juga Rasul, karena sudah menugaskan Hasan bin Sabit, maka Rasul masuk tidak puji-pujian, langsung iqamah. Keprokomat dajal ngono imamnya mudi kita juga iqamah yang pengen puji-pujian mboten wis kesuwen kowe yo. Paham niku? Jadi zaman Nabi ada puji-pujian, tapi Nabi tidak puji-pujian. Gitu betul? Jadi kudu dipahami kalimatipun, nggih. Bahwa Nabi tidak puji-pujian bukan berarti tidak boleh ada puji-pujian, karena menugaskan sahabat. Sampai Kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, tidak ada yang berani menegur. Tiba-tiba ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar lupa. Kata Sa'id bin Musayyab, suatu ketika Sayyidina Umar masuk ke masjid, Hasan bin Sabit sedang puji-pujian gelo-gelo. Oh, kayak banser kembaran sing tahu depan teng miken iku. Banser kembaran terus diklancar teng pondoke pagi hariri 3 hari berturut-turut. Semangat banget puji-pujian. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Miknya dicabut kabelin. Orang mumi. Bolong dicelinguk, krembyong jenggot ning arep mesin. Dene dicabut. Bid'ah, tolala, bid'ah. Bansere bingung. Mengapa bingung? Waktu di Klatsar diperbanyak latihan baris, kurang hadis. Bingung. Daripada dalil ya puyeng, suka ngamalna ilmu barisin, balik kanan, gerak balik, aman. Dulu lagi pelantikan di masjid, napa di Karangjati, napa sing sebelah UMP wonten masjid tingkat niku, sing sebelah Alfamart. Iku desane nopo niku? Karangjati nopo nggih? Karangsari nggih. Ah nggih. Lah, kulo lagi pelantikan teng niku ditelepon nang kiai sing cilik desa niki napa sing nika. Kiai wis rampung apa urung ngajine? Dereng, bisane dereng rampung ngajine jawab telepon, empun berarti. Ya maksudnya ngene pinara kok cak tengah loro pinara lah kiai Pangapura. Innalillahi aktivis kok ndelungi jam koyo kuwi, Pak. Akhirnya kalau mampir panser kira-kira poting pelongo lagi ngelugu napa sih seru niki wonten masalah ya iya kalau langsung yai kalau besok hari Minggu tidak ada tabayun maka banser akan saya perintahkan sesuai keinginan saya. Jadi besok harus ada tabayun. Ini sudah keterlaluan. Masjid milik Mbah Haji Banser, mik beli sendiri, tidak narik kepada kader-kader sing jenggot kaya niku. Kenapa berani-beraninya mencabut kabel? Bukan masalah dicabut dari orang mau nih, angger kesetrum sing tanggung jawab siapa? Jenggot bisa begini gitu. Sing tanggung jawab beneran jenggot siapa? Kesetrum jitu. Jalan orang bingungi kain niku mau jenggotnya angel banget ditekuk manis diblok. Jadi anak pocong jenggotnya dilewat mari ngono. Karena sangat ditekuk jero. Anu kenang listrik sih. Alhamdulillah akhirnya terjadi tabayun, meminta maaf. Sebab belum memang ngancam saestu. Jane ya nunggu ngancam aman. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Ya karena itu tadi yang dipahami hadis-hadis Nabi dalam kitab-kitab yang sudah dimodifikasi dening Albani, Abdullah bin Baz, sehingga mereka tidak bisa memahami utuh apa yang terjadi pada zaman Nabi. Tidak bisa. Beda dengan kita, subhanallah, negara. Makanya ketika paham bahwa tidak ada mujizat, jangan dulu. Sayyidina Umar sahabat lupa. Hasan,
Ojo puji-pujian yang jero masjid. Napa jawab Ibnu Hasan? Bola jawab Ibnu Hasan. Unsyiddu fi hadzal masjid. Wa fihi man khairu minka. Wahai Amirul Mukminin, saya kan sudah biasa bersair di masjid ini. Bahkan fihi di masjid ini sekarang man ono piantun khairu minka, lebih baik daripada engkau. Summal tafata ila Abi Hurairah. Banjur Sayyidina Umar menoleh ke arah Abi Hurairah. Ternyata di dekat Hasan bin Sabit wonten Imam Abi Hurairah yang dulu menjadi saksi bahwa Rasul mendoakan Hasan bin Sabit Al-Ansari. Maka apa kata Hasan bin Sabit? Ya Abi Hurairah, kuatkan pendapatmu untukku, bahwa benarkan aku yang menyuruh untuk bersair adalah Rasul, dan Rasulullah yang mendoakanku dengan kalimat innallaha yu'ayyidu Hasan bin Sabit Al-Ansari bi Ruhul Qudus. Apa jawab Nabi Hurairah? Naam, benar, aku menyaksikan. Rawahul Bukhari. Jadi Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan, disaksikan para sahabat untuk Hasan bin Sabit Al-Ansari bersyair. Disair wonten. Oh, pada puji-puji, penting lafale leres lah nggih. Aja salah falon krungu tok astagfirullah. Astagfirullah minal khotoya. Lah sing njaluke napa dene khotoya? Kata banget masjid-masjid kaya niku kok lafale jeneng astagfirullah. Ya sing pinter-pinter pada nulis lah kok tempel nang banon ngisor mik kaya niku. Dadi diwaca. Astagfirullah, astagfirullah. Nek ana wong puji-pujian kaya niku kinten-kinten salah napa mboten? Salah nggih? Menurut kula mboten salah. Mboten salah. Sing salah niku kenapa sing fasih pada turu bae. Mondok adu-adu malah nggo turu. Sing adan terima wong pelo-pelo tua-tua. Untuk wis ora kompak. Pemaning makhorijul huruf yang kompak. Pun Rasul langsung menghadap kiblat setelah meluruskan barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dengar niki. Lihat posisi astone Rasul. Allahu Akbar. Taruh tepat di dada. Allahu Akbar. Apa kata Al-Habib Ahmad As-Segaf dari Yaman, salah satu muhaddisin kontemporer. Beliau ngendikan, hada hadison dhaifun. Iki hadis dhaif. Mengapa beliau Habib ngendikakan hadis dhaif? Karena ada Sulaiman bin Yahya. Beliau salah satu perawi hadis yang hafalannya sangat lemah. Maka setiap hadis yang ada Sulaiman bin Musa, semua muhaddisin menyatakan dhaif. Jadi Allahu Akbar. Dhaif. Ijma' ulama Ahlussunnah Jamaah tinggalkan karena itu hadis dhaif. Dua. Allahu Akbar. Antara pusar dan dada sahih Bukhari. Allahu Akbar. Bawah pusar buka di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatnya jeng Nabi kepada menantunipun Sidina Ali karramallahu wajhah. Makanya nek para habaib kebanyakan pada tengah ada pusar gitu yang di ada pusar. Derekakan datang jite. Wasiatnya jite kepada Sidina Ali. Bawa pusar kebanyakan habaib bisa kulub tinggal. Kulo ya kadang-kadang pas atas pusar bawa dada, kadang-kadang tengah ada pusar sebab nyumbati habaib. Jadi ya sekali-kali nyipi. Kali-kali nyipi sing ada pudel.
Sinten mriki ta blas ora tau beban blas. Ora tau. Ora tau nyipi. Doib jidan. Jadi termasuk sini dan jidan nika ya lucu. Kebangetan nih doib sing wis kebangetan nangan sini kaya lu kebangetan pinter uli bal-balan kebangetan nih kan gitu. Mulane dadi pelatih. Dari kan dadi pelatih sholat keri terus gitu. Oh. Ada yang bertanya. Tuh Ustaz, tadi dengar sendiri kan? Rasul tidak usuli. Rasul tidak baca usuli sama sekali. Langsung takbiratul ihram. Dari satu lagi nih Bangladesh. Allahu Akbar. Tanpa sidaqab. Bangladesh niku tidak ada sidaqab. Pedengke kaya wong lagu upacara. Ya mamane panjenengan kepengin tiru kaya ya silakan. Derek Imam Malik niku wudune ya melu beliau, batale melu beliau. Wudune ta paling gampang niku sebab banyu ember saged dikrobyok. Banyu seember kaleng set 5 kilo niku saged dikrobyok, cukup untuk wudu. Tapi batale ketika padarane kembriwik batal. Dari Imam Syafi'i kan boten, mbok kembriwik kok kaya mercon ngene nang pret urung batal. Jadi syaratnya niku semeru dalan metu. Dadi kok golek iki dalan kok mbok geger kaya mercon ora batal-batal. Lebih teng ngriki boten batal. Tapi Imam Malik asal krikik-krikik langsung batal. Sebab niku wis dihukumi entut cuman urung meru dalan. Kayak niku tok. Permasalahan urung meru dalan. So bos seandainya meru dalan pret langsung out gini ku. Nah, maka ketika disebutkan Nabi tidak baca usul. Benar sekali. Bahkan kalau ada orang bilang sholat, ketika sholat membaca usoli, maka sholatnya dijamin tidak sah. Betul. Pengurus PBNU kan sudah lama melarang. Warga Nahdliyin tidak diperbolehkan tuh ketika sholat pada baca usoli, karena pasti sholatnya tidak sah. Maka usoli hanya boleh dibaca sebelum sholat. Gini apa bukan? Lah kan tidak ada orang yang berani sholat baca usoli. Bacanya ya iftitah, Fatihah, masa baca usoli. Wonten sholat baca usoli, Allahu Akbar, sholli fardhu dhuhri. Ih, malaikat kebesepol gitu. Ih, bodoh kok kebangetan, Masya Allah, berkoh. Tidak ada. Tapi mereka juga pinter. Tapi Rasul sebelum pun tidak membaca usul. Lalu dari mana antum baca usul, Ustaz? Dari Imam Syafi'i. Masya Allah, awit itu Imam Syafi'i. Kopok swasta kayak kue. Saya sudah bilang dari tadi ikut Imam Syafi'i. Dari mana usuli? Dari Imam Syafi'i. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Syafi'i ngendikaken wa yundabu landen sunatake opo annutqu ngucapake bil manwi kelawan bangsa niat sholli fardhu subhi sholli fardhu dhuhri disunahkan. Kapan niku? Ubaila takbiri, sebelum takbiratul ihram. Sebelum. Apa fungsinya? Liyusa'idal lisan, dalam rangka nuntune lisan al-qalba ing ati. Untuk apa? Wali annahu ab'adu anil waswasi, karena dengan usoli diucapkan menjauhkan dari was-was. Tujuan usoli menurut Imam Syafi'i supaya jauh dari was-was. Pertanyaannya, adakah Rasul merasa was-was? Tidak ada. Mau berangkat Isra Mi'raj sudah dibelah dadanya.
dikasih hikmah, maksud ciprati air zam-zam sehingga terbebas, hatinya terjaga betul. Maka ketika Rasul sholat tidak ada was-was. Lah kita nekat tidak pakai usolli, ya lagi takbir Allah kayak motan gitu duhur Allah jam loro dep kolektor teka geru pit melayang kemutan dep kolektor. Apa Kanjeng Nabi pernah kemutan cicilan onta? Lah kita was-was gede. Maka dalam keterangan bawah di dalam kitab tersebut tadi Imam Syafi'i ngendikakan, jika was-was sudah tidak ada pada diri manusia, maka usolli tinggalkanlah. Jadi fungsi usolli tidak seumur hidup, hanya menjaga agar tidak ada was-was. Kalau sudah ada was-was tinggalkan. Jadi menjing-enjing nek panjenengan salat nang Masjid Agung alun-alun Purwokerto, salat zuhur, panjenengan iki kemrebyek, sholih fardhu dhuhri, arba'ah, kowe jing-jing ning jejere panjenengan langsung Allahu Akbar, urusan lirik. Soale kok Muhammadiyah apa yo? Kok dadak deplirik. Sudah husnudon saja berbaik sangka. Oh jejerenya wis lunas cicilane kayak niku mawon. Bulane si ora was-was. Mawi blirik. Mesti ngerti dipelirik tanpa jenggot. Wis langsung oh Muhammadiyah. Tapi orang dipelirik jenggot mesti terus belirik kingsor katroke dipelirik. Bener salafi. Itu saniki jenengan agarane wong jenggotan mesti terus dengkul. Oh, kita NU. Jenggot tapi ya jenggotnya Jawa, ya katoke Jawa ini. Esi mending. Sehingga ketika usolli niku tumatrap wonten lisane menungso, tidak ada tujuan lain kata Imam Syafi'i, hanya konsep menata hati supaya fokus pikirannya boten mamra-mamra. Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Bukhari Muslim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bukhari. Tidak sampai ini wajahtu. Ada yang langsung inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadara as-samawati wal ard sampai akhir. Boleh Tirmidzi. Nah, ketika tahu bahwa ini ada sahih nih Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atsa bainal masyriq wal maghrib. Niku biasa dibaca dening teman-teman Muhammadiyah. Kenapa NU sudah tahu ini ada Bukhari Muslim tidak diambil sebagai iftitah? Tidak diambil sebagai itu. Nah, kejadiannya kata Kanjeng Nabi dengan para sahabat pun tidak pernah membaca kabiro sama ini jatuh ketika sholat fardu. Jarang sekali, bahkan hampir praktis kayong ini tidak pernah terjadi. Tiba-tiba, ngertos tiba-tiba, ucuk-ucuk. Bahasa Indonesia ini nopo. Tiba-tiba kan bahasa Jawa, bahasa Indonesia jatuh. Lah kan tiba bahasa Jawa. Yuk anaknya tiba, weh. Angkatan Jakarta muni Ahoknya anaknya jatuh. Tiba-tiba ada makmum masbuk nih. Setelah takbir si makmum masbuk ini kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Selesai sholat berzikir rampung, Rasul berdoa, langsung Rasul bertanya, siapa pemilik kalimat kabiro walhamdulillahi katsiro? Ditanyakan oleh Rasul. Semua sahabat diam. Dikatakan, malu nyumbangit Muhammadiyah. Cara sikio.
Saling bertanya, siapa gerangan pemilik Kabiro? 3 kali Rasul bertanya. Tiba-tiba si Rajul ngacu. Ana ya Rasulullah, saya wahai utusan Allah, wallahi saya membaca Kabiro hanya berharap kebaikan dari Allah dengan kalimat Kabiro walhamdulillahi katsiro, tidak lebih. Rasul tersenyum. Rasul, untung Rasul ada sing imami waktu ke bocah salafi domentong bersih. Bid'ah dolala fitnar. Mesti kau ikut Pak. Untung Kanjeng Nabi orang berhalangan hadir. Kanjeng Nabi langsung bilang, tersenyum, mesem beliau mesem. Rajul, kulo niki dikhabari malaikat Jibril bahwa ketika panjenengan membaca kabiru walhamdulillahi katsiru, pintu langit membuka lebar. Malaikat berebut mencapati kebaikanmu. Ini yang Enu pilih sahih, tapi ada fadilah yang terkandung di dalamnya. Kabiru begitu dahsyatnya sampai ketika dibaca pintu langit membuka. Tapi bukan berarti ada yang baca bangit nutup mani. Ada seperti itu gue berarti anu berita hoax lo ya. Muka malah kabiro buka bangit nutup. Kabiro buka alasan esele rusak. Ini bani berkoh langit tidak ada. Subhanallah. Bangit ini memang Bukhari Muslim, tapi kabiru ada fadilah yang terkandung dalam hikmah bacaan itu. Maka diijma' sepakat oleh ulama nahdiyin pakai kabiru walhamdulillahi katsira. Tapi jika pengen pakai bangit juga tidak apa-apa. Jangan siapa baca bangit jangan terserah. Boten diwaos mawon, boten nopo-nopo nggih Ustaz tul. Salat tidak baca iftitah tidak apa-apa, kan sunnah. Tidak sholat pun tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, nanti kan lama-lama disolati. Emangnya orang mati pada orang sholat. Oh, kabiru selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Syafi'i ngendika, Bismillahirrahmanirrahim min ayatiha. Salah satu dari ayatnya suratul Fatihah, maka dibaca zahar. Kalau di Arab Saudi ada 2. Satu dibaca sir, ada yang tidak membaca. Memang ada yang tidak membaca. Agar di rumah orang lain pun Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Betul-betul bismillah. Tapi ada yang sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya tidak sekeras alhamdulillah. Kulo waktu sempat umroh kayak ini. Kulo jagong nang rodok jam tengah telu. Nang sebelah rodo sebelum dibuka. Begitu rodo dibuka, kulo blus mlebu. Salat 2 rakaat, sujud. Ya Allah, bok tereng tepang kulo Fatur Rahman. Asline taruh di hari ibu. Kulo ibu tetep asline. Ini kulo datang dari Indonesia, badhe kepengin mendekat Imam Masjid Nabawi agar kulo yakin bacaan Fatihah Imam Masjid Nabawi. Subhanallah, rampung kulo betul, tapi penuh banget yuk. Kulo ngadeg, tiba-tiba ada orang bule besar lagi duduk, manggil kulo. Mister, help me. Untung tahu sekolah. Anggorana kan yang kesu banget. Jadi yang Faturahman dijeluk mister ya. Ayo gitu. Mesti jengkel bisa padu. Hari kulo bun, help me. Oh, begitu kulo tambani. Thank you very much. Yes.
Nah, kula begitu arep mesogan niki Pak, ditimbali teng Laskar Madinah. Polisi-polisi sing pada kelayaban teng Masjid Nabawi nika katang di minggu kok sokon niku. Wong ngerti duit 5 real. Alhamdulillah, syukur kasih syukur. Hah? Syukur apa syukur kuwi ya? Kuwi kudu genep ndongane cok kan keliru-liru polisi Arab. Syukur kasih tuh. Akan syukur berarti gue kan. Karena selebet duit 5 real seneng banget laskar niku. Lah kula nembe arep maju ngesukakan Quran ditibali. Ya Syekh, ta'ali. Mau mister ki gari naseh. Ternyata ini kini merek. Lah kula merek krek tafadhol ijlis. Silahkan kau duduk di sini. Allahu Akbar. Di barisan kedua di belakang Imam Masjid Nabawi. Karena menolong jadi wasilah perak. Sehingga kula ngrungu persis pas waktu subuh niko sing ngimami jan pakai bismillah tapi tidak zahir. Tapi jelas di telingane kula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas bismillah. Paham itu? Karena Imam Syafi'i ngendiko satu huruf saja suratul Fatihah tidak dibaca, sholatnya tidak sah. Omongeriku Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah kang wis dari manut. Wong imam ngomong kok. Mungkin parah. Imam gembelengan niku. Bismillah. Yang penting pada pakai huruf hijaiyah lah. Iya itu kan. Kok idahnya salah. Pajian buka tafsirannya pun babnya Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak pakai alif? Kenapa pakai bis? Pakai bab. Itu ada sekitar 25 halaman nerang babnya Bismillahirrahmanirrahim. Niku nembe bakne dereng sini lho tekan sedekah lu mati mereka mati suruh waktune. Paham Ibu? Nerang nebak jelimet klinet Pak. Bener banget tinggal sehuruf tidak sah sunahnya Pak. Tidak sah sunah. Nerang nebak 25 halaman. Niku nembe bane bismillah. Kalau dolinis kaya ngapa? Pelenger. Langsung amin. Makanya apabila orang sholatnya di Madinah, apalagi konang halaman masjid Madinah, seorang promo bismillah, ijik-ijik wala dolin. Mengatakan Indonesia, wallahi nyong sing wis tekan mana? Nang Madinah wis diganti, Fatihah sak ayat tok langsung wala dolin. Dalam kurang Madinah ini. Sholat imam ya wala dolin. Pak Mumi ya karo bingung amin ki dene kaji tambah bodoh ya. Aku sholat ning latar go hukum. Kan banyak orang hanya sekedar haji balik jadi menghukumi dengan praktek-praktek yang ada. Tidak pakai nalar dalil. Hanya sebab menangi di Mekah, di Madinah. Masya Allah. Ada tuh orang daerah Medan. Hotelnya kebetulan berada di sebelah barat Ka'bah. Sehingga selalu kalau masuk sholat aksesnya melalui pintu itu. Sehingga mau tidak mau sholatnya selalu di barat Ka'bah. Otomatis kan sholatnya madep ke timur, madep ngetan. Balik tekan rumah geger, pokoknya nyung tak dikaya ngapa sora percaya sholat madep mulon. Wallahi madep ngetan nyung wis ngerasakna dewek. Selama ning Masjidil Haram urung tau sholat madep selain madep ngetan. Ya karena posisinya neng kulon Ka'bah. Lah ngerteng ngriki melu-melu bisa rukun jeblugan bokong. Iku karena hanya lihat praktek tidak pernah mengkaji dalil. Pon, baca suratan silakan. Pendek boleh, panjang boleh, tapi kalau pendek kalau berjamaah kata Rasul di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, jangan memberat-beratkan bacaan ketika berjamaah. Jangan.
Karena ada orang tua, orang yang sakit tapi senang berjamaah. Ada lagi orang yang punya kepentingan, jangan diperpanjang, ringankan saja. Seperti kalau tarawih, ringankan tidak apa-apa. Kulang harus tanggal 16 kana, Fatihah ya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Seneng jamaah tambah akeh. Karena BBK yang asik. Pertama-tama kalau balik sekang pesantren kau yang modal kesuk namun Pak. Ini malah alif lam mim tamane orang lupa begitu. Allah suka kayak bener nggih. Kan paling panjang kaf ya ain shad. Niku sing paling panjang. Sing paling pendek kula ora wani nganggo nun dari mana nggih. Niku ayat sing paling pendek. Kula ora wani nganggo niku. Sebab kuwatir kula mbok jamaah dalem begitu bisa. Darani lagi didangun Gusti Allah. Ini dalam mereka jenengan besing imam nun. Ulung ke dalam. Bubar trawene. Mangga terawih boleh yang pendek-pendek. Itu urus panjang sekali Pak. Udah harus. Ya kalau mau ikut Masjidil Haram ya silahkan lah. Tapi lihat jamaahnya, makmumnya kuat apa tidak, sepakat atau kalau tidak jangan dipaksa. Tidak boleh kata Rasul, tidak boleh kalau berjamaah. Tapi kalau sendirian silakan. Pun ruku i'tidal, kalau subuh baca kunut. Kata Imam Anas bin Malik, saya tidak pernah menjumpai Rasul meninggalkan kunut subuh hatta faraqad dunya, sehingga beliau berpisah dengan dunia. Tidak pernah aku melihat. Anas bin Malik ini 12 tahun bareng kali Rasul, tidak pernah tidak berjamaah dengan Rasul. Yang ditinggalkan oleh Rasul hanya kunut nazilah, bukan kunut subuh. Jadi jangan melarang kunut subuh dengan larangan kunut nazilah, tidak boleh. Tidak boleh. Pun sujud, duduk, tahiyat. 3 versi. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. Langsung ngacung. Niku biasanya Muhammadiyah. Kalau bacaannya hadisnya Bukhari Muslim, tapi ngacungnya yang langsung hadisnya saya kurang paham. Karena yang saya pahami yang ilallah. Hadisnya Imam Bukhari. Bacaannya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari kita. Langsungnya asyhadu an la ilaha illallah. Oh. Ada lagi yang ketiga. Riwayat Imam Muslim. At-tahiyatut thayyibatus sholawatu wa mubarakatuh lillah. Ini belum dibaca oleh siapa-siapa. Susunannya angin. Muhammad Dayurawani maca, NU Yoropati kenal ini nggih. Padahal sahih Muslim. Setelah itu baca sholawat pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Imam Syafi'i, sayyidina harus dibaca ketika baca sholawat pada saat tahiyat. Ada yang menyatakan la tusawwiduni fis sholati, jangan kau membaca sayyid kepadaku di dalam sholat. Niku hadis sudah diteliti berkali-kali oleh PBNU. Hadis niku palsu. Hadis larangan membaca sayyid di dalam sholat, hadis palsu. Silakan katamu coba, kalimatnya coba. La tusawwiduni. Dari mana sayyid menjadi tusawwidu? Arab model Hongkong? Nggak bisa terjadi. Masa Kanjeng Nabi keceletot orang Arab asli? Maka langsung diputuskan ini hadis dhaif, tidak pernah dijumpai dan dikenal dalam ilmu bahasa Arab. Maka pakai sayyidina adalah sebuah keharusan, kata Imam Syafi'i, harus. Tapi kan Nabi tidak pernah meminta disebut sayyid. Iya, tapi beliau ngendika beliau niku sayyid, cuma tidak minta disebut sayyid. Tapi beliau ngendika ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini sayyidnya anak cucu Adam di hari kiamat. Jadi yang disebut Rasul
mengakui beliau itu pemimpin, panutan, sayyid bagi anak cucu Adam. Jadi yang merasa anak cucu Adam panggil sayyid. Yang tidak panggil sayyid ya berarti anak cucu Nyi Rokro Kidul, Nyi Blorong, nggih. Yuk Kanjeng Nabi ngakunya sebagai sayyidnya anak cucu Adam. Geger gak mau pakai sayyid. Oh ya berarti pancen ponakannya Nyi Blorong. Jadi sayyid niku dalam rangka etika, Pak. Contoh, Pak Lurah tugas teng Berkok kan tidak pernah pidato. Alhamdulillah saya ditugaskan di Kelurahan Berkok per 1 Juni 2016. Maka panggil saya Bapak Lurah. Kan tidak pernah pidato kayak niku. Gini betul. Tapi karena etika yang memanggil Pak Lurah, Pak Lurah. Asma asline sinten Pak Lurah mriki? Asma asline sinten? Asmanipun Sunarto. Pak Prapto. Pak Prapto gitu. Tiba-tiba nih ada bocah SMA arep nyuwun tanda tangan. Kepang kita mereka. Toh Prapto. Tapi mesti Pak Luri itu. Ah ya ada apa ya? Anu minta tanda tangan. Selesai. Makasih ya toh. Kira-kira Pak Lurah niku atine perempeng napa mboten agar menurut saya. Walaupun ikhlas ya tetap ya, tapi kan perempeng. Isi anaknya siapa ya Allah bangor nemen mesti. Ketika ada anak manggil seperti itu salah napa mboten? Secara kedudukan bahasa tidak salah karena tidak ada pernah perintah untuk menanggil Bapak Suprapto. Tidak ada perintah dari Pak Prapto. Maka jangan panggil Bapak, tidak masalah. Tapi ketika masuknya etika, bangun nemen. Tapi tidak salah. Makanya suatu ketika anak saya mau pulang dari pondok nih. Dari pondok saya lagi di rumah. Anak saya pulang dari pondok. Ketuk pintu. Assalamualaikum. 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 Atur Rahman yang umah pura siableng. Nyumet tuh innalillahi dining. Barang mudok malam manggilnya kayak gue. Lo kan abah nggak pernah minta dipanggil abah. Iya. Is kau bisa balik dengan lah. Salah buatan anak yang lembut. Makanya dari kecil dikenalkan. Ibunya kepada anaknya mengenalkan bapaknya, panggilannya misalnya bapak, abi, abah gitu. Tuh sama abah, anak nalar, itu abah. Maka pernah anak saya protes, bah, kapan sih nah dipanggil bapak? Kata siapa? Teman-temannya di sekolah bapak semua kok. Nadi hanya Nadi yang satu yang panggilnya abah. Ya nanti kapan-kapan kalau sudah punya umi baru. Aduh. Waktu masih MI pernah tanya begitu. Saya kan tidak bisa jawab gelagapan oleh jawab priwe. Biung sing ya kan. Abah, bapak, ayah, bapane, ramane, sama saja satu panggilan pada. Kalau ibu ya ibu, biung made, mama ke sama. Kebetulan Nabi panggilnya abah. Berarti suatu saat ingin manggil bapak boleh, tapi dijamin orang jelengok. Kok ibu gitu? Karena kayak gue kok pak dan gue bingung darahnya gitu loh pak tanggane bok. Jadi bukan kita harus diminta oleh Rasulullah. Ada isyarat. Sayyid itu bahasa isyarat. Jadi kita panggil sayyid. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnahnya nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sunnahnya baca itu. Hadisnya Sahih Bukhari. Jadi ketika selesai itu baca alhamdulillah sama syahadat tauhid, tapi huwanya huwar rahmanur rahim. Tidak asyhadu an la ilaha illallah, tapi illa huwar rahmanur rahim. Pun selesai. Tapi katanya ada yang tidak membolehkan musab wajah. Itu maksudnya bagaimana? Ya, cuman ustaz orang rampung oleh nerangan. Yang tidak diperbolehkan musab wajah niku musab wajah jejere. Karena niki potensi gelut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Pasti tadi dijaplak pencak sisa nggih. Jadi selama musab wajah monggo, sholat sudah selesai. Sama dengan kenapa mempermasalahkan usoli wong kubaila takbir sebelum takbir. Usoli sebelum takbir tidak merusak sholat. Musab wajah setelah salam tidak merusak sholat. Tidak. Tidak ada. Pun rampung Kanjeng Nabi langsung menghadap jamaah. Memimpin zikir dan doa bersama. Kata Ibnu Abbas, inna raf'as sauti bi dzikrillahi ta'ala hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dengan suara keras hina yansarifu semangsane wis padha rampung sapa an-nasu para manungsa minal maktubati saking salat 5 waktu iku kana ana apa zikir seru bar salat 5 waktu. Ana iku ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Jadi zikir seru bersama imam niku kawit zaman Nabi sudah dipraktekkan. Ibnu Abbas sing ngendika karena beliau sempat tertinggal sholat berjamaah karena ada kepentingan sampai di masjid terkejut karena Rasul dan para sahabat sudah gemrengseng zikir. Langsung saya sholat jamaahnya tertinggal. Berarti zikirnya seru karena terdengar sampai halaman masjid oleh Ibnu Abbas. Nah, dasar setelah niku Rasul berdoa selesai, semua jamaah berdiri melingkar mengelilingi Rasul sambil berjabatan tangan. Ibnu Abbas ngendika kayak ini, aku memegang tangan Rasul terasa sejuk seperti salju. Ketika aku usapkan ke wajahku, harum astonya beliau. Ketika aku lepas, tidak pernah hilang sampai aku sampai di rumahnya. Diciumi tidak hilang. Jadi tradisi bersalaman itu sudah ada zaman Nabi. Mulane NU selalu menjaga tradisi niku karena dilakukan oleh Nabi, bukan serta-merta dikarang oleh Mbah Hasyim, Mbah Ki Wabas, bukan. Tapi semua urutan niku wau sudah ada sejak zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wagar nabiyin sangatlah pantas punya kepentingan untuk menjaga tradisi Rasul. Tidak usah kita punya slogan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah. Yang penting jige karo praktek. Mudah-mudahan manfaat. Setelah selesai, Kanjeng Nabi kadang taklim, kadang langsung kondur karena sholatnya sudah selesai. Begitu juga malam ini karena sudah selesai, mari pada kondur, karena waktunya wis tinggal sahur niki nggih. Nah, napa sing kula aturaken mudah-mudahan manfaat nggih. Kondur ya pada sing hati-hati, mudah-mudahan depan balai kelurahan ini semakin bisa representatif, bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat berkah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Lahir batin mohon maaf apabila ada kekurangan kekhilafan. Mudah-mudahan sholawat yang tadi bergema menjadikan kita mendapatkan balasan dari Rasul yang Rasul sudah dilegalitaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaatnya besok di Yaumul Jaza. Syafaat yang paling indah, syafaat yang bisa kita rasakan dengan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma mari kita doa bersama, tapi dongane bareng mawon nggih, dan kita mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ighfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kirang langkung papunten sugeng kondur sugeng istirahat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.